Lebih dari 12 tahun mendalami dan menekuni ilmu spiritual, Tommy Kondongan merasa perlu didirikannya tempat yang dianggapnya membantu dalam keilmuannya. Ia pun mendirikan sebuah tempat berkumpulnya spiritualis untuk berbagi ataupun sharing ilmu yang diberi nama Pesamuan Suara Langit Nusantara. Pesamuan Suara Langit Nusantara merupakan gagasannya sendiri yang berada di rooftop rumahnya di Bilangan Menteng dalam Jakarta Selatan, dengan luas lebih dari 100 meter persegi dan berkonsep semi alam dibagi menjadi dua bagian, yakni ruang depan yang difokuskan untuk keagamaan yang dianutnya yaitu Katolik, sedangkan ruangan kedua yang bersifat universal untuk meditasi dan ritual guna pengobatan medis maupun non-medis. Selamat datang di Pesamuan Suara Langit Nusantara. Mengawali ini, saya boleh mengucapkan salam damai untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan dan selalu sehat walafiat, jauh dari corona. Pesamuan Suara Langit Nusantara, memang saya mendapat suatu petunjuk untuk mendirikan, menamakannya Pesamuan Suara Langit Nusantara. Saya kadang tidak mengerti apa sebenarnya di balik ini semua. Ternyata setelah melalui meditasi saya dan akhirnya saya menemukan sebenarnya kenapa saya mendapat petunjuk atau bisikan untuk menamakan Pesamuan Suara Langit Nusantara. Artinya dari pesamuan ini itu sebenarnya pesamuan bahasa dari Sanskerta, di mana artinya itu tempat pertemuan. Di mana tempat ini adalah tempat-tempat pertemuan, apa gitu mau anggap teman-teman saya bisa datang dan kita ngobrol-ngobrol di sini. Tempat ini, pesamuan ini dikhususkan untuk tempat pertemuan orang-orang spiritual yang mau sharing-sharing, bahkan untuk mau meningkatkan derajat level spiritualnya. Disinilah tempatnya. Kebetulan hal ini saya sudah mendapatkan izin daripada leluhur untuk membantu bagaimana meningkatkan spiritual dari seseorang. Di sini saya bisa lakukan di sini. Selain di pengobatan, juga meningkatkan spiritual daripada mereka yang memerlukan peningkatan. Suara Langit Nusantara artinya seorang spiritual itu tidak terlepas dari sesuatu yang kayak bisikan. Bisikan itu yang positif, artinya datangnya dari mana bisikan itu? Bisikan itu datangnya tentunya dari Yang Maha Kuasa, dari para malaikat-malaikat. Kalau mungkin di Bali lebih dikenal dengan para dewa. Bisikan dari dewa-dewa, dewi-dewi, betara-betari, leluhur, dan orang kudus. Jadi itulah artinya Pesamuan Suara Langit Nusantara ini. Mengharapkan di dalam perjalanan spiritual kita mendapat bisikan-bisikan yang positif. Apa yang kita harus lakukan? Suatu contoh misalnya kalau saya mengobati orang untuk memudahkan, itu biasa sudah ada petunjuk-petunjuk bahwa
ini loh obatnya dia, penyakitnya ini berarti obatnya ini. Nah, itu biasanya dari bisikan batin. Nah, itulah yang diharapkan seorang spiritual, suara langit Nusantara. Artinya untuk seluruh mencakup seluruh Indonesia, bahkan untuk dunia. Jadi tempat ini yang namanya Pesamuan Suara Langit Nusantara ini di rooftop. Saya nggak tahu lantai keberapa, pokoknya saya namakan ini di rooftop. Dibagi dalam dua sisi. Di tempat ini yang kelihatan seperti ini, dan ada di tempat di dalam. Biasanya di tempat di dalam itu dari semua unsur agama. Kalau yang di background saya ini lebih dikhususkan untuk Katolik, karena saya sendiri seorang Katolik. Di sini mungkin di belakang saya itu ada, kalau di Katolik lebih dikenal dengan Gua Maria. Jadi Gua Maria ini banyak yang seorang Katolik yang mempunyai suatu permasalahan atau permintaan memohon kepada melalui Bunda Maria. Semoga permohonan kita bisa sampai kepada Yang Maha Kuasa melalui putranya Yesus Kristus. Itulah background sebenarnya di arti daripada Gua Maria. Ya, untuk patung-patung yang ada di sini, sebenarnya kita tidak menyembah patung, tetapi kita memudahkan untuk kita visualisasinya itu cepat. Tapi bukan berarti kita harus menyembah patung. Sama orang Bali, agama Hindu tidak menyembah patung, tapi mereka memfokuskan ke patung. Kalau patung begini, oh bentuknya seperti ini, visualisasi ke yang dituju itu cepat. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kayak di atas juga ada patung Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan lain-lain sebagainya, banyak. Itu bukan, sebenarnya kadang orang menganggap yang persepsi yang salah, dikarenanya kita itu menyembah patung. Padahal itu hanya digunakan sebagai media untuk bagaimana kita memvisualisasikan supaya koneknya cepat, tak ke atas, kira-kira seperti itu. Semua patung-patung ini kebanyakan datang, tentunya kalau ini ada kebanyakan dari Bali, Jakarta, dan di luar Jakarta ya kebanyakan dari Jawa juga ada, dari Bali. Untuk perawatan, sebenarnya kalau merawat ini ya tentu ya kita cukup membersihkan dan mendoakan. Jadi untuk perawatan, biasanya kalau kita merawat cukup membersihkan. Kalau misalnya patung-patung Hindu, berarti kita harus membaca mantra-mantranya dari patung-patung ini, kemudian membersihkan, kemudian mendoakan. Nah, itu bentuk-bentuk suatu perawatan yang
yang kalau saya merawat patung-patung ini, nanti saya dikasih semprot minyak wangi. Nah, untuk patung-patung semua ini tentu ya sekarang tinggal tergantung orang percaya atau tidak. Tapi kalau saya meyakini semua tentu ada mistiknya ada. Tergantung kita, misalnya kita mau fokus kemana. Misalnya kita fokus ke Ganesha. Udah, kita kalau meditasi fokusnya Ganesha aja. Nanti ada aura yang wah kok terasa. Kalau saya lebih kalau ditiup angin. Ya, ada. Kira-kira seperti itu. Ya, banyak spiritual yang datang ke sini yang auranya sudah terbuka, dia bisa melihat di dalam sini dan di luar. Nah, kebanyakan mereka melihat itu suatu cahaya putih, ya melambangkan itu cahaya suci.